berjalan dalam firman-Mu, hatiku Shalom God Lovers, senang berjumpa kembali dalam program Rest in God malam ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah Anda semua melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 11:28, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau yang berbicara dalam program Rest in God pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan program ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa dan kami tidur dalam damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita berbicara tentang topik rumah tangga. Orang seringkali kalau belum menikah, mereka ingin menikah. Tetapi kalau sudah menikah, mereka menyesal, mereka masih ingin sendiri lagi, tidak ingin menikah, melanjutkan pernikahan. Tetapi kan pernikahan itu bukan soal kontrak yang setiap saat kita bisa batalkan. Kita harus bertanggung jawab dengan pernikahan kita. Orang menikah itu yang perlu dimengerti adalah sampai mati. Makanya sebelum menikah tidak boleh ada target waktu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun saya harus menikah. Tetapi saudara harus betul-betul mempelajari pasangan saudara. Nah, saya ingin memberitahukan kepada saudara tentang 3 penyebab padamnya cinta sehingga tidak lagi bisa dirasakan sewaktu kita menikah. Anda tahu di dalam kitab Maliaki itu dikatakan bahwa Tuhan itu sangat tidak suka dengan ketidaksetiaan kita terhadap pernikahan kita. Artinya Tuhan mau kita itu menikah sampai mati. Hari ini ada banyak orang menikah itu tidak mempunyai tanggung jawab. Mereka berpikir setiap saat pernikahan itu bisa di-break atau bisa diputuskan begitu saja. Lantas meninggalkan pernikahan itu, lantas berpikir untuk menikah kembali dengan orang lain. Nah, ini adalah sebuah perbuatan yang sangat menyedihkan, saudara-saudara. Saya ingin menunjukkan kepada saudara 3 penyebab padamnya cinta sehingga tidak dirasakan lagi sesudah menikah. Hal yang pertama saya menyebutkannya adalah faktor manusiawi, ya. Sesuatu yang memang merupakan hal yang biasa, benda yang kita miliki, atau binatang piaraan yang kita miliki, atau rumah yang kita miliki, bahkan pertemanan yang kita miliki, dan ini adalah pasangan yang kita miliki, itu bisa menimbulkan kebosanan. Seorang pelawak yang terkenal di Amerika pernah mengatakan begini, ya, bahwa kalau kita menikah, kita akan menghadapi kebosanan karena kita menikah dengan orang yang sama dalam waktu yang panjang. Tetapi orang yang tidak menikah, dia katakan, akan menghadapi rasa kesepian. Jadi menikah juga punya kebosanan, tidak menikah juga akan mengalami problem kesepian. Jadi apapun keputusan saudara, saudara harus berani mengerti akan hal-hal ini. Jadi alasan pertama ini saudara-saudara, kita itu biasanya mempunyai kecenderungan yang saya sebut namanya ketertarikan pada sesuatu yang baru. Bahkan pada waktu kita melihat pasangan kita tertarik secara fisik. Dan kita juga mengalami atau kita merasakan kekaguman dengan orang
yang kita kenal, yang kita rasa asik begitu, sehingga karena sering bersama-sama, maka tumbuhlah rasa sayang. Dan kita merasa nyaman berjalan dengan dia, kita lantas berkata, saya cocok Pak Andreas karena dia suka ikan, saya juga suka ikan. Mungkin karena sama-sama orang dari Indonesia Timur, sampai lupa kucing juga suka ikan. Hanya gara-gara suka yang sama bukan berarti itu jodoh. Ini khusus bagi yang belum menikah. Tapi bagi yang sudah menikah, saudara harus bertanggung jawab terhadap keputusan, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi saudara perlu belajar sekarang. Dan ada orang yang mengatakan, saya rasanya tidak jodoh Pak. Lebih banyak ketidakcocokan. Nah saudara perlu mengerti, yang namanya jodoh itu memang tidak boleh sama. Banyak orang berpikir pernikahan itu artinya harus mempunyai pikiran yang sama. Dengarkan kalimat saya. Pernikahan itu bukan mempunyai pikiran yang sama, tetapi sama-sama berpikir. Artinya pernikahan itu harus dibangun dengan berpikir bersama. Sekalipun pikirannya tidak sama, idenya tidak sama, tetapi itu perlu dibicarakan. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kalau pasangan kita berbeda dengan kita, lantas kita berkata dia seorang pemberontak. Ya, saudara tahu justru perbedaan itu memperkaya hidup kita di dalam pernikahan. Ya, saya bisa bermain musik, pasangan saya tidak bisa bermain musik, dia bisa bernyanyi. Saya bisa bermain musik tapi tidak bisa bernyanyi. Kan itu saling melengkapi, alangkah indahnya. Alat-alat musik itu berbeda. Tapi begitu dipadukan menghasilkan sebuah simfoni yang indah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perbedaan itu saudara anggap adalah merupakan ketidakcocokan. Justru saudara menikah dengan orang yang berbeda. Saya laki-laki menikah dengan perempuan, kan berbeda. Kalau saya menikah dengan orang yang sama, berarti kan sejenis, berarti saya homo. Nah ini yang harus saudara pahami. Jadi ini adalah hal yang sangat manusiawi sekali, bahwa kalau kita menikah dengan orang yang sama, kita bisa mengalami yang namanya kebosanan. Ya. Jadi kabar baiknya bukan hanya saudara saja yang mengalami, semua pasangan-pasangan nikah di seluruh dunia. Begitu kita menikah, seperti kata pelawak tadi, kita bisa mengalami sebuah kejenuhan, kebosanan di dalam hidup pernikahan kita. Tetapi alih-alih memperbesar kebosanan itu, kita seharusnya yang bijak adalah bertanya kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kebosanan ini? Yang kedua, yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah masalah pertengkaran yang tidak terselesaikan. Nah, itu akan bisa memadamkan cinta. Tidak ada pernikahan di dalam dunia ini yang tidak mengalami konflik. Apa sih artinya konflik? Perbedaan pendapat. Saya mengatakan A, pasangan saya mengatakan B. Kalau ditambahi dengan nada yang tinggi, dengan kata-kata yang kasar, dengan saling mengancam, saling mendominasi, nah itulah yang disebut dengan namanya pertengkaran. Tidak hanya konflik, tidak hanya beda pendapat, tetapi dibumbui dengan kalimat-kalimat yang keras. Misalnya saja, kami yang dari Ambon, itu bisa saja marah dengan suara yang kasar. Tuang ala beta cigi osipur rambut satu kali beta banting osip mati. Itu kan kata-kata yang kasar dengan nada yang tinggi. Tapi bukan berarti orang yang berasal dari daerah Jawa tidak bisa mengatakan hal yang sebaliknya. Matamu picek. Nah itu kan juga kata-kata yang kasar, walaupun mungkin disampaikan dengan kalimat yang lebih lembut dibandingkan tadi kami orang Ambon. Tapi bukan berarti itu tidak menyakitkan. Dan biasanya orang kalau sudah bertengkar tidak punya sebuah inisiatif untuk menyelesaikan dan membiarkan pertengkaran itu berlanjut. Sehingga itulah yang pada akhirnya bisa menawarkan
Menawarkan tuh maksudnya memberi rasa yang akhirnya tidak lagi ada rasa manis di dalam kehidupan pernikahan, jadi menjadi tawar gitu. Ya, membuat cinta yang tadinya indah menjadi tawar begitu. Ya, jadi itu akhirnya apa? Memadamkan cinta. Nah, saudara perlu belajar tuh bagaimana caranya bisa untuk menyelesaikan sebuah konflik. Karena konflik yang tidak bisa dibereskan itu akan memadamkan cinta saya dengan pasangan saya. Yang ketiga adalah faktor pola pikir yang salah. Nah, ini bisa terjadi saudara-saudara. Ada banyak pernikahan berpikir begini, konflik itu kan adalah hal yang biasa, lumrah lah begitu. Dan kalau saya nggak bisa memaafkan pasangan juga nanti dengan berjalannya waktu akan dengan sendirinya beres. Coba kita bahas ini sebentar. Ya, Tuhan saja mengatakan bahwa kita itu setiap hari harus mengaku dosa. Dalam doa Bapa kami itu diajarkan. Bahwa setiap hari kita mesti meminta berkat makanan, kita mesti mengampuni seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi kita tidak punya disiplin dan kita mempunyai mindset yang kita kembangkan dari prinsip-prinsip dunia. Nanti dengan berjalannya waktu masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Saudara tahu, luka yang tidak pernah diobati dibiarkan begitu saja, itu luarnya kelihatan kering tapi begitu kesenggol, sakit dan bisa menimbulkan luka lagi. Artinya berdarah lagi. Jangan pernah punya prinsip seperti begitu karena Tuhan mengajarkan kita itu harus mengaku dosa maka dosamu akan diampuni, kata kitab Yakobus pasal yang kelima. Jadi saudara mesti mempunyai disiplin untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi itu yang saya bilang prinsip atau pola pikir yang salah begitu. Lantas kita kadangkala mempunyai sebuah pola pikir yang lain lagi begitu. Ya, yang kita kembangkan berdasarkan apa itu namanya? Pemikiran-pemikiran kita yang salah gitu. Kan dia yang salah. Dia dong yang harus minta maaf kepada saya begitu. Ya. Terus kita berpikir dengan sendirinya nanti kalau saya ngomong sesuatu dia harus paham. Ini perbedaan ya. Perempuan dengan laki-laki itu mempunyai perbedaan. Laki-laki itu digerakkan kepada logikanya, perempuan dengan perasaan. Jadi laki-laki itu kalau tidak melihat faktanya, dia tidak akan pernah mengerti. Sehingga perempuan seringkali berpikir gini, nanti dia juga dia kan punya perasaan, dia juga bisa ngerti lah bagaimana perasaan saya. Jadi kita menganggap bahwa suami kita itu adalah seorang dukun yang bisa mengerti atau memahami keadaan kita. Nah, ini salah sekali. Jadi ini yang saya bilang pola pikir yang salah. Saudara perlu mengerti sebuah prinsip pengetahuan yang benar. Pernikahan itu harus dibangun dengan pengetahuan yang benar. Jadi tidak boleh menerka-nerka begitu saja. Saya percaya kalau Anda belajar kebenaran, hidup Anda akan mengalami sebuah pernikahan yang benar. Saya akan melanjutkan pada episode yang selanjutnya. Saya akan mengajak saudara berdoa pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat program yang indah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami setiap pasangan-pasangan untuk boleh mengerti bahwa setiap konflik adalah sesuatu yang secara manusiawi itu bisa terjadi. Tetapi kami tidak boleh membiarkan begitu saja. Tidak boleh mengizinkan itu terjadi tanpa penyelesaian yang baik, karena itu bisa memadamkan cinta kami juga. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong kami pada program kali ini Tuhan Yesus, untuk kami belajar hidup disiplin menyelesaikan pertengkaran, dan kami juga belajar memiliki prinsip-prinsip yang benar dalam kehidupan pernikahan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati setiap orang yang menyaksikan program ini. Amin. Nah saudara, kalau Anda dan keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar yang tertera ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi, maka tim doa kami akan mendoakan saudara dengan sukacita dan dengan sukarela. Silakan jika Anda ingin memberikan komentar, Anda bisa menuliskan di ruang komentar di channel Diaspora TV. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan
gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah bunyi Mazmur 4 ayat 8-9. Selamat beristirahat dan nikmatilah Rest in God malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hatiku siap